Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Agil Fernanda dari kelas Manajemen Biologika dengan MPM 2004 Honors. Di sini saya akan mempraktikkan pidato. Yang akan saya bahas kali ini adalah pentingnya keterampilan soft skill dalam dunia kerja. Di era globalisasi dan digitalisasi ini, persaingan di dunia kerja semakin ketat. Tak hanya dibalik dengan hard skill atau kemampuan teknis, individu juga dituntut oleh untuk memiliki soft skill atau keterampilan non teknis agar dapat unggul dan beradaptasi dengan cepat dalam berbagai situasi. Apa itu soft skill? Disebut juga soft skill. Soft skill adalah seperangkat ciri kepribadian, sementara keterampilan teknis berfokus pada pengetahuan yang diperoleh dalam melaksanakan tugas yang diharapkan. Keterampilan pun berkaitan dengan kebiasaan dan sikap yang diambil dalam berbagai situasi dalam lingkungan kerja. Pengusaha mengharapkan kandidat ideal untuk posisi apapun di perusahaan. Mereka memiliki karakteristik pribadi tertentu yang sudah tertanam secara alami. Dengan cara ini, perusahaan tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak uang untuk pelatihan dari karyawan. Tidak perlu berusaha terlalu keras untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Mengapa soft skill ini penting? Berikut beberapa alasan mengapa soft skill itu penting dalam dunia kerja. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dengan rekan kerja, klien, dan atasan. Soft skill seperti komunikasi verbal, non-verbal, dan tertulis yang baik membantu individu untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas, ringkas, dan persuasif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan bekerja sama. Bekerja sama dalam tim adalah hal yang umum di dunia kerja. Soft skill seperti teamwork, kepemimpinan, dan empati membantu individu untuk bekerja dengan orang lain secara efektif, menyelesaikan konflik, dan mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan beradaptasi. Dunia kerja harus berubah dengan cepat. Soft skill seperti fleksibilitas, inisiatif, dan kemampuan belajar yang cepat membantu individu untuk beradaptasi dengan perubahan dan menghadapi tantangan yang baru. Yang keempat, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Masalah selalu muncul di tempat kerja. Soft skill seperti berpikir kritis, kreatif, dan memecah masalah membantu individu untuk menganalisis situasi, menemukan solusi inovatif, dan mengambil keputusan yang tepat. Yang kelima, meningkatkan kemampuan memotivasi diri dan orang lain. Motivasi diri dan orang lain sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Soft skill seperti antusiasme, optimisme, dan kemampuan memotivasi membantu individu untuk tetap fokus pada tujuan, trik-trik terinspirasi, dan mendorong orang lain untuk mencapai terbaik mereka. Contoh soft skill yang diperlukan di dunia kerja. Komunikasi. Kemampuan dalam berkomunikasi sehingga bisa berbicara di depan umum secara efektif sangat diperlukan dalam membantu hubungan pekerjaan baik dalam satu organisasi maupun dengan klien atau stakeholder, dan juga dalam masyarakat. Kita beruntung berada di wilayah yang memiliki banyak kebudayaan sehingga dapat mengembangkan pola pikir secara luas dan terbuka. Pengalaman dapat beraneka ragam budaya menjadi penting untuk organisasi dalam menciptakan kebijakan secara nasional maupun global secara efektif. Kerjasama. Untuk menghadapi ritme pekerjaan yang didukung teknologi terbaru, kita harus mengetahui bagaimana metode berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Kemampuan untuk mengidentifikasi cara bekerja sebagai tim, beradaptasi dengan lingkungan kerja, meningkatkan potensi setiap anggota, menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan seluruh anggota, serta membangun kekuatan yang unik sangat penting untuk menyelesaikan target dan bertahan di masa yang akan datang. Dengan tuntutan soft skill di atas, bagaimana pegawai pemerintah dapat memiliki kompetensi yang diperlukan, serta membangun kekuatan yang unik sangat penting untuk menyelesaikan target dan bertahan di masa yang akan datang. Dengan tuntutan soft skill di atas, bagaimana pegawai pemerintah dapat memiliki kompetensi yang diperlukan baik bagi organisasi, pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah telah mengatur kompetensi yang harus dimiliki setiap pegawai pemerintah, perdaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 38 tahun 2017
Dalam kebijakan ini, soft skill diistilahkan dengan kompetensi manajerial. Kompetensi tersebut adalah integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain. Mengelola perubahan, mengambil keputusan, dan memperkuat bangsa. Nampaknya pemerintah masih menuntut 3 soft skill lagi yang perlu dikuasai oleh negara, yaitu integritas, pelayanan publik, dan perangkat bangsa. Kemampuan beradaptasi, fleksibilitas inisiatif, dan kemampuan belajar yang cepat. Pemecahan masalah, memiliki kemampuan untuk berpikir secara logis dan kritis dengan tujuan memecahkan masalah sangat diperlukan dalam hidup yang kompleks dan sering berubah. Organisasi harus dapat meningkatkan layanan dan produk untuk menghadapi persaingan yang ketat. Untuk itu, diperlukan pegawai yang dapat memberikan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Kita perlu memiliki kemampuan untuk mempelajari cara berpikir dan terus belajar untuk mampu menghadapi perubahan dan terus melakukan adaptasi. Kemampuan interpersonal, kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dan bekerja sama dengan orang lain secara efektif. Keterampilan intrapersonal, kemampuan untuk mengelola emosi diri sendiri, mengatur waktu, dan menyelesaikan juga secara mandiri. Bagaimana meningkatkan soft skill? Ada banyak cara meningkatkan soft skill, antara lain yang pertama, mengikuti pelatihan dan workshop. Banyak pelatihan dan workshop yang tersedia untuk meningkatkan soft skill tertentu. Yang kedua, membaca buku dan artikel tentang soft skill. Ada banyak buku dan artikel yang tersedia untuk mempelajari soft skill. Yang ketiga, bergabung dengan organisasi profesional. Bergabung dengan organisasi profesional dapat membantu Anda untuk berjejaring dengan orang lain dan meningkatkan soft skill. Yang keempat, berlatih dalam kehidupan sehari-hari. Anda dapat berlatih soft skill dalam kehidupan sehari-hari seperti saat berbicara dengan teman, keluarga, atau kolega. Jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan adalah soft skill sangat penting untuk kesuksesan dalam dunia kerja. Dengan memiliki soft skill yang baik, individu dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi, bekerja sama, beradaptasi, memecahkan masalah, dan memotivasi diri dan orang lain. Ada banyak cara untuk meningkatkan soft skill, dan semakin cepat Anda mulai mengembangkannya, semakin baik peluang Anda untuk sukses di dunia. Mungkin sekian saja pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata.